padamu. Kau berfirman, terjadilah sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami memutuskan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kami. Kami tundukkan diri kami untuk taat, untuk Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami sungguh-sungguh meresponi firman-Mu dengan sikap hati yang benar Tuhan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu dan tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya kepadamu. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah-limpah kami terima hari ini. Sehingga kebenaran firman-Mu dapat Tuhan membawa kami menjadi semakin serupa dengan-Mu. Kami boleh Tuhan membangun hidup kami seperti apa yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk menerimanya dengan hati yang lemah lembut dan siap dibentuk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin ya. Luar biasa, sebelum duduk kasih high five kanan kiri, katakan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Wow keren ya, GBI Mangga 2 WTC keren luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat yang sudah melayani present worship. Musik WL Singer luar biasa ya, kita boleh mendapatkan lawatan Tuhan lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Baik, sesi hari ini saya akan bawakan tentang hargai setiap kesempatan. Katakan sama-sama, hargai setiap kesempatan. Hargai setiap kesempatan. Tahu kata menghargai artinya apa? Tidak menganggap remeh ya saudara ya. Tapi kita benar-benar sadar bahwa setiap kita diberikan kesempatan. Dan kalau kita menghargainya, maka kita akan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik saudara. Amin. Tapi kalau kita tidak menghargai kesempatan, kita tidak akan kemana-mana. Banyak orang Kristen jalan di tempat dan merasa capek, letih, hopeless, stres, depresi. Kenapa? Karena tidak menghargai setiap kesempatan. Pemenang selalu dapat melihat kesempatan dalam setiap masalah. Pecundang selalu dapat melihat masalah dalam setiap kesempatan. Saudara, jelas firman Tuhan berkata bahwa kamu lebih dari pemenang. Amin. Iman kita mengalahkan dunia. Artinya apa? Kita menjadi pribadi yang tidak terkalahkan ketika kita lahir baru mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Mental kita bukan mental tempe. Amin. Mental kita, mental benihnya benih dari ilahi langsung. Jadi di dalam diri saudara ada benih ilahi. Katakan sama-sama, di dalam diri saya ada benih ilahi. Benihnya Kristus. Saya lahir dari Kristus. Amin. Kita yang sudah lahir baru di dalam Kristus, sejak kita percaya Yesus, kita lahir dari Kristus. Memang kita lahir dari rahim ibu kita ya. Tapi benih kita dari benih ilahi, benih Kristus. Makanya itu yang menjamin saudara, ketika kita sudah lahir baru dalam Kristus, kita menerima kehidupan yang kekal. Ya, jadi jemaat Tuhan di GBI WTC jangan ada yang takut mati. Amin. Amin. Kalau kau mengerti kebenaran, kau gak akan takut mati. Orang yang takut mati malah cepat mati, saudara. Iya, udah tenang aja. Ya, kalau belum waktunya belum bisa, saudara, betul? Semua tuh udah tunggu waktunya Tuhan. Udah tenang aja, kita itu hidup kita tuh bukan yang di bumi ini. Yang di bumi ini hanya sementara. Ya, kematian di dalam Kristus itu bukan kematian, tapi justru kehidupan. Ya. Iya saudara, ya jadi kita harus benar-benar hargai setiap kesempatan. Lihat masalah sebagai kesempatan, katakan amin. Jangan lihat masalah sebagai akhir dari segalanya dong. Ya mati gua, sial gua, waduh saudara. Katanya pemenang ngomongnya mati, sial, apes, ya susah, ya berat, waduh repot saudara. Coba perhatikan kalau Anda benar-benar lahir dari Allah, perkataan Anda mencerminkan anak Allah. Amin. Iya dong, kita anak Tuhan, perkataan kita perkataan siapa? Perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan pernah gak kalau susah ngomong mati gua, sial gua, mampus lo. Ada gitu kata-kata dari firman Tuhan? Mana ada, iya kan? Jadi kalau ada anak Tuhan ngomongnya masih mati gua, mampus, sial, ya susah, ya perlu dipertanyakan kelahiran barunya saudara. Iya, karena salah satu ciri orang yang sudah bertobat perkataannya itu berubah. Saya dulu di latar belakang perkataan saya kebun binatang, kata-kata sia-sia, ya yang tadi itu mampus, ya mati, ya sial, susah, kere, nggak bisa, saya mah lemah, ya kan? Waduh, saya mah sampah, saya mah najis, saya mah kotor, ya itu dulu saya begitu. Tapi waktu saya mengenal Yesus, perkataan itu berubah. Kenapa? Karena sumbernya beda. Amin? Bilang kanan kiri kita sumbernya beda.
Kita sumbernya dari sorga, amin. Kaki kita boleh menapak bumi tapi sumber hidup kita dari sorga. Yesus hidup dalam hidup kita ya. Makanya pemenang itu sangat bisa dilihat dari apa yang dia katakan dari mulutnya. Pemenang gak pernah ngomong susah, gak pernah ngomong ya gak bisa, gak pernah ngomong mampus, mati, gak pernah saudara. Ya pemenang selalu melihat kesempatan di dalam setiap masalah. Ya contohnya nih jualan nugget di sekolah karena gak bisnis, gak makan saudara. Dia orang susah. Ya waktu itu dia di tengah kehidupan keluarga yang ya tanda kutip ya orang tuanya juga bergumul. Tapi asetnya bisa mencapai 16 miliar di usia 22 tahun. Ya, banyak anak muda sekarang yang berhasil di tengah kurangnya fasilitas dari orang tua. Tapi mereka bisa benar-benar ya meraih cita-citanya. Dan pastikan saudara ya kalau kita dalam kondisi tersulit hari ini dalam hidup kita berarti peluangnya makin besar. Amin. Iya yang tersulit itu peluangnya makin besar. Jangan lihat aku sulit, aku mentok gak ada pintu terbuka. Waduh. Ya, justru saudara kelihatan pintu tidak ada terbuka, tapi saudara bisa lihat hidup masa depan saudara di dalam Tuhan, ada pintu yang selalu terbuka. Ya, jualan gorengan untuk biaya pendidikan nih, contoh selanjutnya. Ya, dia jualan apa sih Dokter Tirta? Jual dan cuci sepatu bekas. Ya, bahkan bisa raup miliaran rupiah. Ya, untuk para suami istri, saudara yang berbisnis, jangan pernah anggap remeh bisnis yang kau jalani hari ini. Amin. Ya entah warung, entah jualan online mungkin yang hari ini produksinya baru sangat sedikit, sangat minim. Tenang saja ketika engkau menjalani ya setiap peluang usahamu bersama Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan ya. Ada hukum masalah dan nilai dalam hidup ini saudara. Mari kita baca sama-sama. Semakin besar dan sulit masalah yang bisa Anda selesaikan, maka semakin besar dan tinggi juga nilai yang akan Anda terima. Semakin kecil dan mudah masalah yang bisa Anda selesaikan, maka semakin kecil dan rendah juga nilai yang akan Anda terima. Kenapa kita bayar listrik mahal? Bayar AC mahal, ya kan? Lampu nih semua nih, kalau dihitung bulanannya pasti ditanya bendahara. Pasti mahal. Maintenance gedung ini kenapa mahal? Karena memang ditemukan sistemnya dengan tidak mudah. Ya. Iya menemukan sistem lampu ini 1000 kali gagal saudara orangnya. Makanya gak heran bayar listrik mahal. Ya, jadi semakin sulit menemukan solusinya semakin mahal value-nya. Ya barang pun juga gitu yang semakin limited ya. Ya semakin benar-benar jarang dibuat apalagi buatan tangan ya saudara itu makin mahal nilainya. Makanya hidup kita itu tidak ternilai. Amin. Karena Tuhan yang menurun kita dari sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah punya rencana yang indah. Makanya hidup saudara itu harganya tuh mahal. Amin saudara. Iya value hidup saudara tuh luar biasa loh. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menenun kita. Makanya hidup saudara tuh gak gampang rusak. Ya hidup saudara tuh value-nya sangat-sangat berharga. Ya makanya kalau saudara menghadapi masalah. Jangan merusak hidup saudara dong. Banyak anak Tuhan udah punya masalah dia rusak hidupnya. Terikat rokok, narkoba, ya, obat-obatan, minuman keras, pukulin dirinya sendiri, ya, frustasi, nubruk-nubrukin diri, ya. Waduh saudara itu mah merusak. Ya, saudara ingat bahwa nilai hidup saudara itu sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini orang sering menghina saudara, meremehkan saudara, tidak menganggap saudara, tapi saya mau katakan nilai hidup saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Karena untuk saudara ada hingga hari ini Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Amin. Jadi jangan tersinggung atau jangan baperan kalau ada orang yang menghina saudara. Katakan kepada diri saudara, value hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Iya makanya saudara bisa menghadapi masalah dengan gagah perkasa dong. Ya jangan waduh kita langsung down dengan kata-kata orang yang mencela kita, meremehkan kita, menghina kita. Mungkin dia suami kita, orang tua kita. Menghina kita, meremehkan kita, gak bangga sama kita, bahkan gak menghargai kita, mencampakkan kita. Udah ya saudara lihat hidup saudara di mata Tuhan. Saya punya value, harga diri saya seharga nyawa Yesus di kayu salib. Saya dapat menghadapi masalah saya bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Katakan amin saudara. Iya. Ya, Daud itu bisa mengalahkan Goliat. Kenapa saudara? Ya, karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Makanya orang pada ciut ngadepin Goliat kan. Kenapa Daud terus jadi terkenal seketika? Karena kan itu Goliat di masa itu satu masalah yang besar. Betul? Sampai Saul dan seluruh pasukan tentara Saul saudara gak ada yang berani.
kakak-kakaknya Daud pun yang sudah terlatih berperang gak berani. Tapi ketika Daud tahu value dirinya di hadapan Tuhan. Jangankan Goliat kata dia gitu ya. Orang mandang Goliat takut. Daud mandang Goliat biasa aja kali. Nah saudara kalau mandang masalah gimana? Bilang kanan kirinya biasa aja kali. Gak usah lebay, amin. Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah saudara, amin. Ya makanya Daud tuh bisa mengalahkan Goliat dan dia tuh menjadi inspirasi. Orang yang kecil, gak terpilih jadi tentara. Dia kan gak masuk hitungan tentara Israel, makanya dia gak diterima jadi tentara. Ya, anaknya Isai cuma Daud yang badannya pendek saudara. Daud tuh secara postur tubuh tidak tinggi, makanya gak masuk hitungan. Orang-orang yang tidak masuk hitungan di hadapan manusia, kalau dia berjalan sama Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Amin saudara. Iya, jadi kalau ngadepin masalah ada Goliat apa sekarang dalam hidup saudara? Badai hutang, badai penyakit, badai rumah tangga, hadapi masalahmu bersama Tuhan. Lihat masalahmu, jangan dengan tatapan yang takut dan membesar-besarkan masalah, tapi tatap masalahmu dengan tatapan biasa saja. Karena saya tahu siapa Tuhan saya. Amin. Ya, seperti itu saudara. Masalahnya jika tidak ada masalah yang dapat Anda selesaikan, malah Anda yang menjadi sumber masalah. Kalau orang terlalu fokus masalah, akhirnya dia jadi orang yang bermasalah. Apa arti orang bermasalah? Orang yang fokus hidupnya selalu sama masalah. Semakin masalah Anda lihat, semakin masalah tambah besar. Setuju Bapak Ibu? Kita lihat nih keluar, matahari nyengat, matahari bersinar. Tapi kita tutupin mata kita pakai koin 500 perak. Bisa melihat matahari yang bersinar? Tutupin coba mata saudara tuh di tengah matahari yang bersinar, terang benderang. Anda tutupin mata Anda dengan koin kecil seperti ini, Anda gak bisa lihat, Anda lihat gelap. Terang Tuhan yang bersinar dalam hidup saudara, saudara tidak bisa lihat. Kalau saudara fokus selalu kepada masalah. Ya makanya boleh ya saudara menangis karena saudara punya masalah tertentu, tapi jangan berlama-lama. Amin. Kenapa kalau saudara terlalu menangisi masalah saudara, air mata saudara habis hanya untuk merenungkan, meratapi nasib saudara. Ya, jangan. Ya, ada batasannya saudara. Kita manusia hidup tidak boleh fokus masalah. Kita manusia hidup harus fokus benar-benar kepada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang bisa membawa kita untuk bisa memecahkan setiap masalah. Kita selesaikan masalah bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Kalau dengan cara kita, amsyong kita saudara nggak bisa. Gak ada yang bisa saudara, tapi kalau kita selesaikan masalah bersama Tuhan, dengan caranya Tuhan, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan, keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidup kita. Iya saudara, karena manusia itu seringkali ngeyel. Bilang kanan kirinya ngeyel. Ngeyel, soteyu, udah dibilang jangan maju terus, terobos terus. Ya, sama kayak teman saya seorang pendeta, matinya gimana saudara meninggalnya? Ketubruk kereta. Kok bisa pendeta ketubur kereta? Di mana perlindungan Tuhan? Iya, udah kebiasaan buruk dilakukan terus. Setiap udah bunyi teng, 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 itu udah ditutup dia nerobos. Sekali, 2 kali, 10, 20 kali gak apa-apa. Ada waktunya, kesempatan sudah tidak ada. Lu nyebrang saat kereta udah teng, 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 teng. Lu keserempet kereta, betul tidak? Ya pastilah. Ya. Iya saudara. Jadi orang tuh kadang mau cari jalan instan, mau cari cepat karena berbagai alasan saudara melanggar. Kena nanti saudara. Teman saya ada yang mati ketubruk busway. Anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Tapi kalau naik mobil atau naik motor jalannya di dalam busway. Sekali 2 kali aman, ketiga kali zrut keseret saudara motornya. Habis dia. Ya, jadi ini sebagai satu contoh bahwa saudara jangan hidup terus-menerus di dalam kondisi yang salah, udah tahu salah, saudara lanjutkan. Jadi sumber masalahnya saudara karena saudara tahu saudara itu salah tapi saudara ngeyel. Betul ya? Nanti kita akan bahas lebih lagi. Ya, survei rutinitas seminggu di kota besar saudara. 1 minggu setiap kita itu punya 168 jam. Ya, 40 sampai 48 jam kita pakai untuk apa? Kerja, usaha, sekolah, kuliah ya. 50 jam kita tidur atau istirahat. 15 jam kita habis di jalan karena kemacetan demi kemacetan ya. 15 jam untuk makan minum, 15 jam siap-siap mandi, bebenah dan lain-lain. Nah kita punya waktu dalam setiap minggu 25 jam. Nah 25 jam itu kita sisakan itu ya, 25 jam waktu tersisa itu kita gunakan untuk apa saudara? Ya, dalam teologi Kristen kesempatan adalah waktu atau momen berharga yang Tuhan berikan pada manusia untuk apa? Baca sama-sama, bertindak, bertobat,
atau mengalami anugerah dan pertolongannya. Ya. Jadi saudara, ketika kita mengerti arti kesempatan yang ada, bahwa kesempatan adalah waktu atau momen berharga. Di mana Tuhan berikan kepada setiap kita itu sama. Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan tidak pilih kasih. Setiap kita diberikan waktu 24 jam, kita sudah diberikan kapasitas, kekuatan ya. Untuk kita bekerja, untuk kita berkarya, dan semuanya itu tujuannya untuk kita bertindak, bertobat, atau mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan, saudara. Ibrani 12 ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini kisah Esau. Dia menukar hak kesulungannya dengan semangkok sup kacang merah. Ya, karena kelaparan, saudara. Ingat, masalah yang di perut ini bisa banyak membawa anak Tuhan jadi murtad. Banyak anak Tuhan murtad karena masalah perut. Ya, dia menjual Yesus, dia meninggalkan Yesus demi kedudukan. Banyak, saudara. Dia kompromi dengan dosa, ya, dia tanda tangan palsu, dia korupsi hanya untuk kecukupan hidupnya, hanya untuk material. Ya, jadi hati-hati saudara, banyak orang yang nasibnya seperti Esau. Kenapa? Karena dia meremehkan ya warisan Tuhan, imannya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran berharga. Ketika dia ingin menerima berkat itu, ia ditolak. Ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan. Ya, saudara, oleh sebab itu hargai setiap kesempatan. Waktu itu gratis, saudara, tetapi tidak ternilai harganya. Ya, Anda tidak dapat memilikinya, ya, tetapi Anda dapat menggunakannya. Anda tidak bisa menyimpannya. Mana? Kok nggak keluar ini slide-nya? Diikuti saja ya. Kalau saya ngomong saya nggak akan next ya. Yuk baca sama-sama yuk. 2, 3. Waktu itu gratis, tetapi tidak ternilai harganya. Anda tidak dapat memilikinya, tetapi Anda dapat menggunakannya. Anda tidak bisa menyimpannya, tapi Anda bisa menghabiskannya. Setelah Anda kehilangannya, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Ya, makanya kan orang suka ngomong gini, goblok, goblok, bodoh, goblok, tolol, tolol. Kenapa gue kemarin kok gitu ya? Kemarin kok gue bodoh sampai gue ketipu ya? Ada orang kalau tipu apa bisnis bodong, judi online ya kan? Goblok, dia kalau udah habis kejadian baru gini, goblok, 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 goblokin diri. Ya, ingat saudara, orang bijak sadarnya itu sebelum kejadian. Orang bodoh sadarnya setelah kejadian. Anda orang bijak atau orang bodoh? Iya, saudara sadarnya setelah kejadian atau sebelum? Ya, kadang kita menyesali yang sudah berlalu. Ya, kita selalu bertanya kenapa seandainya udah kejadian Bu, itu udah masa lalu, udah bangkit, amin. Bangkit, jangan menyesali berlarut-larut. Makanya hargai setiap kesempatan. Nah, hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hal apa? Yang pertama, hargai kesempatan untuk bertobat, saudara. Ya, iman tanpa pertobatan pasti binasa. Katakan sama-sama. Iman tanpa pertobatan pasti binasa. Doa tanpa pertobatan tidak ada kuasanya. Pelayanan tanpa pertobatan jadi batu sandungan. Ya, ini prinsip, saudara. Bukti dari iman adalah pertobatan. Enggak hanya ngomong gini, yang penting gue percaya Tuhan Yesus, yang penting gue percaya Tuhan Yesus. Ya, kalau jalan kemana kesandung dikit, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi tidak ada pertobatan. Ya, makanya ada ayat firman Tuhan, kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan perintahku. Ya, kita menggunakan nama Tuhan Yesus untuk buat kita rasa nyaman aja ya. Kita taruh Alkitab di samping tempat tidur kita supaya kita bebas dari godaan setan ya, yang ketakutan kalau tidur malam ya. Kita pakai salib saudara hanya untuk menunjukkan oh ya saya orang Kristen, tapi bukan itu esensinya. Esensi dari kekristenan, apakah saudara mengalami pertobatan sejati dalam hidup saudara? Saudara berbalik dari cara hidup saudara yang lama, tinggalkan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu makanya arti pertobatan itu di perjanjian lama itu sunat. Ya, tahu sunat saudara? Laki-laki harus disunat pada zaman itu. Ya, makanya kalau disunat itu gak bisa sedikit-sedikit. Ada yang punya pengalaman disunat? Coba lihat orang disunat. Itu kalau sunat sekali jegrek, sakit, tapi udah beres. Betul tidak? Gak ada orang sunat sedikit-sedikit aja dagingnya dipotong. Wah, bisa infeksi saudara ya. Bisa pendarahan, mati dia. Orang sunat itu langsung harus dipotong, habis dia. Itulah pertobatan.
Ya, kita meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan, kita berbalik arah 180 derajat saudara. Hidup kita berubah. Ya, kita ikut Yesus, kita bukan hanya orang Kristen saja tapi kita jadi murid Kristus. Makanya saudara harus digembalakan di gereja lokal ini saudara ya, harus komitmen, harus ada kesetiaan. Ya, orang yang bertobat dia sungguh-sungguh saudara mau digembalakan. Ya, saudara bertumbuhlah di sini. Amin. Ya. Roma 2 ayat 4 sampai 5 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yaitu karena kekerasan hati. Orang kalau nggak bertobat alasannya pasti karena hatinya keras. Bukan karena si A, bukan si B. Makanya kalau ada suami istri ribut ngomong begini ya, kamu dulu yang bertobat, baru saya bertobat. Ya sampai kapanpun Anda tidak pernah bertobat. Karena bertobat itu bukan menunggu si A atau si B bertobat dulu. Pertobatan itu lahir dari hati kita yang rela untuk dibentuk, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya dia mau bertobat, dia gak mau bertobat itu bukan urusan saya. Yang penting saya mau bertobat. Makanya kalau suami istri ya, salah satu dari keluarga ini ada yang mau benar-benar bertobat sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pasti sehancur apapun pernikahannya Tuhan sanggup pulihkan. Di rumah tangga kan gitu, satu bertobat seisi rumah diselamatkan. Ya, Tuhan pakai justru mama saya yang dari latar belakang muslim mengalami pertobatan sejati. Terujinya kapan? Ketika papa saya selingkuh. Makanya waktu papa saya selingkuh, keadaan mama saya pada saat itu masih usia 27 tahun. Ya, ibaratnya kalau dia dari muslim, dia mau balas dendam dengan apa yang papa saya lakukan, dia bisa aja bercerai. Dia ada pilihan untuk bercerai. Gue tinggalin aja kekristenan, gue balik aja agama gue yang lama. Ngapain gue jadi orang Kristen? Suami gue aja yang udah Kristen, udah khotbah selingkuh, gak bener kelakuannya. Bisa saja mama saya down imannya saudara. Puji Tuhan mama saya bukan hanya sekedar Kristen, tapi dia lahir baru. Dia benar-benar mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan itu artinya apa? Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Ya, nah karena iman mama saya kokoh, suaminya yang sudah 14 tahun pergi, papa saya. Keempat anaknya saya dan ketiga adik saya sudah hancur. Lewat pertobatan yang sejati yang mama saya alami, semua satu keluarga dipulihkan. Nah, karena saudara saya nggak pernah takut dengan kejadian apapun dalam segi ya sisi mungkin kita dalam hidup itu ada proses ujian apapun. Selama hidup saudara takut akan Tuhan, saudara sungguh-sungguh bertobat, Tuhan nyatakan pribadinya bela kehidupanmu. Ya, makanya banyak kok saya dengar saudara rumah tangga kacau, hancur, entah suaminya Tuhan pakai atau istrinya atau anaknya. Kokoh bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pakai satu keluarga ini dipulihkan. Apapun yang terjadi, saudara punya masalah keuangan hari ini. Ya, saudara mungkin punya badai hutang, saudara diam-diam taunya udah terjebak pinjol, saudara sekarang ketakutan, tidur aja gak bisa tidur, gelisah. Ya mungkin saudara mengalami badai dalam bisnis saudara yang hari ini mungkin proyeknya gak pasti atau ada yang terhambat pembayaran. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tapi kalau sikap hati Bapak Ibu selalu senantiasa bertobat, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Saya percaya ada pemulihan dalam keuangan saudara. Saya banyak menyaksikan saudara orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Merendahkan hatinya, berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu hidupnya dipulihkan saudara dari sisi keuangannya, dari sisi rumah tangganya, dari sisi kesehatannya. Ada yang autoimun 12 tahun, ada yang saudara lupus 20 tahun. Ada yang kanker udah sampai rambutnya botak, pulih sembuh saudara, amin. Iya saudara, jawaban dari semua masalah tuh yang pertama tuh pertobatan saudara. Bener, orang yang gak bertobat nih, coba aja dia punya utang nih. Bayarin utangnya, bayarin. Kan gak nyampe seminggu bisa utang lagi dia. Betul tidak? Pertolongan tidak mengubah orang. Ya, tapi pertobatan itu yang benar-benar membawa dia kepada satu perubahan yang sejati saudara. Makanya kita nggak hanya sekedar mentalitas kita harusnya jangan sampai cuma mau ditolong Tuhan saja. Katakan amin. Tapi harus mau dilatih Tuhan. Itu areanya di mana kalau dilatih? Di pertobatan. Tentara yang tangguh itu harus dilatih. Umat Kristen yang mau tangguh hidup di akhir zaman ini juga harus dilatih. Tuhan rindu menolong hidup saudara tapi tidak selamanya Tuhan menolong saudara. Ada waktunya Tuhan seperti membiarkan saudara. Betul? Ya sama kita orang tua juga gitu kan, kalau didik anak Bapak Ibu setuju gak? Memang dari awal sampai gede mau ditolong terus, kapan anak kita mandirinya? Sebagai orang tua yang baik, kita bijaksana.
Kita tahu kapan kita tidak lagi bisa menolong anak kita, tapi anak kita harus belajar mandiri. Setuju nggak? Ya kalau kita terus cokokin, suapin anak dari kecil sampai umur 20 tahun, ya Bapak gimana dia? Ya, betul tidak? Sebagai orang tua yang baik kan Anda melatih anak kan? Atau Anda tolong terus anak saudara? Ya Anda kurang bijaksana kalau menjadi orang tua yang seperti itu. Ada waktunya. Dan kami latih anak kami dari umur 12-an ke atas. Kalau mau beli barang nabung dulu. Kami latih. Sebagai orang tua yang baik saya juga senang kalau ada berkat setiap anak minta apa dan itu kebutuhan saya bisa belikan bersama suami. Tapi ada waktunya setelah umur 12 tahun ke atas kami harus latih mereka. Kalau punya duit nabung. Dan itu terlatih akhirnya saudara, ketika dia sudah nabung dia ada kebutuhan handphone, dia bisa beli handphone dari uangnya sendiri. Dan dia lebih menghargai apa yang dia beli dari uangnya sendiri. Sekalipun kami suami istri ada uangnya tapi kami latih. Dia mau beli apa? Laptop, MacBook, beli. Nabung sendiri saudara. Ya. Dan itu harus dilatih. Coba kalau kami biarkan, lu mau beli apa gue beliin, lu mau beli apa gue beliin, lu mau beli apa gue beliin. Wah bisa rusak mentalnya saudara. Dia bisa menggampangkan. Makanya banyak orang ya kaya itu punya problem dalam mendidik anak, benar gak? Kenapa? Karena sudah bergelimang dengan harta. Wah bahkan ada orang ya sekarang ya, kalau anaknya 18 dia kasih sebagian warisannya. Sebagiannya berapa Pak? 8 miliar. Wih keren 8 miliar. Anak 18 tahun terima 8 miliar. Saya buat keputusan Bu Sandy sama istri saya. Setiap anak saya umur 18. Saya sudah sediakan warisan 8M. Itu baru sebagian warisan. Buat dia modal usaha. Aduh amsyong Pak dalam hati. Saya pelan-pelan mesti ngejelasin sama dia. Ya, ngelola duit 1 juta aja belum bisa. Gak pernah ngelola duit 1 juta. Langsung dikasih berapa? 8M. Habis saudara akhirnya duitnya gak ada 2 tahun. Karena kripto. Habis. Ya bukan kripto artinya semua menghabiskan ya. Itu kan ada caranya. Ya kalau belum paham ya coba-coba ya pasti ada momennya ya bisa hilang. Sama kan ikut bisnis bodong misalkan. Ikut judi online. Ya kan kita semua harus proses, benar gak saudara? Kadang maksudnya baik kalau caranya salah juga bukan akhirnya menyelamatkan tapi bisa menjerumuskan. Ya maka dalam hidup kita saudara kuncinya satu. Kita sebagai anak Tuhan harus setiap hari bertobat. Udah, ada masalah apa? Rendahkan hati. Bertobat itu kan bagian dari kerendahan hati, betul tidak? Belajarlah kepadaku kata Tuhan Yesus, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu bertobat Tuhan Yesus aja sebagai Tuhan. Waktu dia di posisi manusia, dia merendahkan hati loh. Artinya apa? Dia selalu dengaran. Ya bertobat itu apa artinya? Hidup dengaran, manut, nurut. Kalau nyanyi lagu dangdut nih ya, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, wah goyangnya mantap. Giliran praktek hidup hari-hari, suka-suka gua. Lupa suka-suka Tuhan. Ya, kalau di gereja haleluya, begitu doa berkat haleluya. Lupa semuanya. Ya, makanya anak Tuhan ya, orang Kristen yang gak dengar-dengaran, hidupnya hanya berputar-putar dari masalah. Percaya sama saya udah ngalamin soalnya. Ya, ini bukan teori, saya mengalami. Selama saya masih hidup suka-suka gua, hidup saya cuma muter-muter aja saudara. Di dalam lingkaran setan. Saya gak akan bisa pindah ke lingkaran Tuhan sebelum saya tundukkan diri saya kepada kehendak Tuhan. Halo, sampai di sini Bapak Ibu nangkep? Coba yang nangkep angkat tangannya. Saya nangkep Bu. Saya harus bertobat ya, amin. Iya, betul saudara. Saya dan saudara tidak ada terkecuali kita semua. Harus setiap waktu punya kerendahan hati untuk mau diubahkan Tuhan. Maka aku akan menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik, karyawan yang lebih baik, pelayan Tuhan yang lebih baik. Dan hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, hargai kesempatan untuk bertumbuh. Ya, bicara roh, jiwa dan tubuh. Ibrani 5 ayat 12 dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya. Karena akan datang waktunya saudara, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi saudara, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Katakan hargai waktu untuk bertumbuh. Bertumbuh, katakan lagi bertumbuh. Ya, selama masih ada waktu, gunakan kesempatan ini untuk saudara mendengar pengajaran yang sehat. Makanya kenapa perlu gereja lokal, kenapa perlu Anda dibina. Ya diayomi, digembalakan supaya iman saudara bertumbuh.
bertumbuh. Kalau saudara lepasan konflik di sini pindah gereja ini, konflik di sini pindah gereja ini. Ibarat tanaman tuh ya, baru ditanam udah dicabut, baru mau ditanam udah dicabut, baru mau ditanam udah dicabut. Bertumbuh atau berbuah nggak tanaman itu? Ya nggak akan. Kenapa banyak orang Kristen nggak bertumbuh, nggak berbuah? Ya nggak mau ditanam. Ya, katakan sama-sama, rahasia bertumbuh adalah harus ditanam. Katakan harus ditanam. Ya, kan itu tanaman di rumah Bapak Ibu nggak akan bertumbuh, nggak akan berbuah kalau nggak ditanam kan? Ditanam itu di dalam atau di luar? Di dalam. Kelihatan atau enggak? Tidak. Makanya ada area-area dalam hidupmu tuh yang tersembunyi tuh yang tidak kelihatan, Tuhan harus murnikan hidupmu. Akan di area pertumbuhan itu terjadilah ya bangke-bangke ya, yang tersiak, yang terkuak. Anda akan kaget ya. Kalau orang masuk ke pertumbuhan itu ibaratnya harus dibongkar semuanya sudah. Ibarat rumah itu harus direnovasi supaya bertumbuh, mengembang, bagus. Betul? Iya, Anda harus berani ya. Tuhan akan singkapkan dosa-dosa yang Anda sembunyikan. Itu proses pertumbuhan. Ya, makanya banyak orang Kristen di pertumbuhan ini gak kuat saudara. Kenapa? Karena harus ditanam. Nah waktu ditanam itu menggep-gep, gak bisa napas Tuhan, mau mati rasanya Tuhan. Ya, kenapa mesti aku Tuhan? Kenapa enggak si A? Kenapa enggak si B? Itu biasanya area pertumbuhan tuh saudara akan mengalami tuh ego saudara dipatahkan ya. Emosional saudara tuh yang biasa meledak-ledak tuh untuk marah-marah. Yang dikit banting gelas, tendang pintu ya. Itu nanti diremukan semua tuh. Di pertumbuhan inilah ego kita harus mati, hawa nafsu kita harus dikalahkan. Kalau enggak kita hidup masuk ke spirit dunia. Ya, keluarga kita horor saudara. Bukan sorga di bumi tapi neraka di bumi. Ya, saudara mau menikah dan mau bahagia? Ya, tergantung saudara mau bangun pernikahan saudara di mana. Saudara yang tidak mau ditanam, nggak bertumbuh, keluarga saudara bukan sorga, neraka. Gak heran makanya banyak keluarga Kristen ujungnya bercerai. Kenapa? Karena suami nggak mau ditanam, istri nggak mau ditanam. Karena dia nggak mau ditanam, dia nggak bertumbuh, dia nggak berbuah. Ya. Salah satu harus mati. Matikan egomu, itu proses pertumbuhan baru terjadi. Selama kau masih hidup dikuasai oleh ego dan hawa nafsumu, kau tidak bisa berbuah saudara. Ya, karena tidak akan ada pertumbuhan tanpa kita ditanam. Makanya tetap setia itu penting, konsisten itu penting. Bersyukur kalau masih ada orang-orang di sekeliling saudara yang selalu mengingatkan firman Tuhan, menegur, menasehati. Ya, hargai dia. Akan ada waktunya, ya saudara udah dilepas aja gitu kayak orang liar aja, terserah lu mau ngapain terserah. Ya, nanti ujungnya menuju maut. Ya kan ada jalan orang yang menurutnya lurus, betul ya? Tapi ujungnya menuju maut. Makanya kalau ada masih orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan, baik hamba-hamba Tuhan lewat firman Tuhan mengingatkan saudara, menegur saudara, baik juga rekan-rekan saudara seiman, pemimpin cool yang masih suka ingetin kenapa Pak, Bu gak datang bersyukur. Jangan marahi orang-orang yang kepo itu saudara. Karena ada waktunya dia gak akan kepo lagi, terserah lu mau ke laut aja. Kapok saudara nanti. Kalau saya bersyukur saudara, kalau masih ada satu orang atau dua orang, siapapun yang masih berani menegur saya bersyukur buat orang itu. Saya hargai dia. Kenapa? Suara Tuhan itu penting. Ya, makanya kalau bapak-bapak istri masih cerewet, memperingatkanmu masih bersyukur. Nanti kalau istrinya udah lepas kendali ya, biarin aja lah, terserah lu mau gimana urusan lu sama Tuhan, mateng. Ya mateng. Ya. Istri yang masih mau menegur suaminya dan ibu-ibu kalau menegur bapak-bapak juga jangan jadi guru yang kayak mencereweti ya. Bijaksana minta hikmat. Suami juga begitu, mau mendidik istri ya, juga harus dengan lemah lembut, dengan sikap yang baik. Coba orang tua juga mendidik anak, gak usah pakai ngotot-ngototan, marah-marah. Itu proses pertumbuhan Pak. Ya, hati kita nih, jiwa kita tuh nggak bisa terima intonasi yang fasola si do. Udah kalau udah fasola si do, udah ngelengking, pasti semua berontak. Coba kalau ngomong itu do re mi, ya kan? Coba ayo latihan yuk, do re mi, 1, 2, 3, do re mi. Adem nggak? Adem? Wah, kalau fasola si do, apalagi seriosa. Waduh saudara, proses pertumbuhan ayo adem ayem aja di rumah ya. Ngomong tuh baik-baik dari hati ke hati, amin. Iya, orang baru bertumbuh
udah dibentak, marah. Waduh. Budir saudara yang ada. Sama saya tuh punya, dulu dia jemaat tapi lama gak kelihatan. Tiba-tiba anaknya meninggal bunuh diri 7 tahun. 7 tahun gantung tuh. Main ayunan. Pakai leher. Ini serius saudara. Kenapa? Dia ngomong ternyata sama anak satpam. Ini anak satpam yang cerita. Katanya saya di rumah kayak neraka katanya. Apa mama bercerai, mamanya udah kenal lagi cowok satu deket sama dia. Dia suka gini sama cowok yang mamanya ini. Jadi keluarganya memang bukan keluarga Kristen doang. Pelayanan tapi gak takut Tuhan saudara. Anaknya hopeless saudara. Melihat gak ada yang perhatiin, lu enak ya bapak lu ada terus ya anaknya si satpam ini. Dia ngebandingin dia sama anak yang satpam. 2 hari setelah ngomong sama anak satpam, bunuh diri saudara. Ketika rumah tangga gak mau bertumbuh ya, gak mau belajar, kan bertumbuh tuh belajar ya, gak punya sikap hati yang mau belajar, habis kita saudara. Ya dan ingat, tanggung jawab kita bukan hanya ke diri kita kan, ke anak cucu kita. Kalau saudara sebagai orang Kristen gak mau bertumbuh, gak berbuah, ya gimana nasib rumah tanggamu? Ingat, hanya orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Tapi kalau orang benar yang kotor kelakuannya, hancurlah keturunannya saudara. Karena penting untuk saudara bertumbuh dan dibekali terus dengan firman Tuhan. Yang ketiga, hargai kesempatan untuk bisa bekerja, berkarya, menggenapi panggilan Tuhan. Ya, manusia diciptakan harus bekerja dulu saudara. Makanya ada istilah employed. Untuk ditempatkan, deployed dalam panggilan Tuhan. Semua murid Kristus dipanggil Tuhan untuk mengikut Yesus pada waktu dia bekerja. Ada di mana kita tuh ditugaskan, ditempatkan. Nanti satu waktu saudara akan mengalami hidup itu bukan pilihan lagi. Tapi hidup penugasan. Kayak saya ini udah hidupnya bukan pilihan. Kalau saya memilih, saya maunya jadi wanita karir, pengusaha. Cita-cita saya. Tapi saya gak bisa pilih Pak. Kenapa? Karena Tuhan panggil saya melayani dia sepenuh waktu. Dan saya yakin itu panggilan Tuhan. Saya ditugaskan. Ya, diberikan mandat, diberikan kepercayaan. Oh si Sandy Sujak ini memang hidupnya, dia sebagai pemberita firman, sebagai gembala, harus memberikan makanan rohani kepada jemaat Tuhan, memberkati tubuh Kristus. Ya, itu udah tugas saya. Seperti Bapak ditugaskan mungkin di lembaga kementerian, di lembaga medis, kesehatan, sebagai dokter, suster, ya atau sebagai ibu rumah tangga pun itu sebagai satu penugasan. Ya setiap kita punya porsinya berbeda. Ya, ada waktunya engkau tidak lagi bisa memilih untuk hidupmu, tapi engkau ditempatkan Tuhan di situ dan engkau tidak bisa menolak. Seperti Yunus, dia mau menolak dari tugasnya Tuhan, habis dia masuk ke perut ikan. Benar nggak? Karena banyak orang Kristen lari dari panggilan, lari dari penugasan Tuhan, menolak pelayanan, masuk perut ikan. Yunus harus bertobat dalam perut ikan, betul? Dan dia kembali kepada panggilan Tuhan. Hargai setiap waktu untuk bekerja, berkarya. Tuhan Yesus pun bekerja, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan ya saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Tuhan Yesus bekerja sebagai anak tukang kayu, dia membantu papanya. Ya, baru dia melakukan misi Bapa di sorga, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bangkit dan dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Makanya prinsip ini penting, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Simon dia dipanggil ketika dia sedang menjala ikan. Dia berjumpa Yesus, Yesus tawarkan, mulai hari ini kamu tidak lagi menjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Ya, jadi saudara pakai setiap pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola hari ini, itu untuk menjadi ladang misinya Tuhan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Kalau kau sebagai karyawan di kantor, kau ada di perusahaan itu karena kau utusan, kau ambasador, kau duta besar kerajaan sorga. Saya diutus Tuhan ke kantor ini untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Ya, kalau yang sebagai RT, sebagai pihak kecamatan, kelurahan atau apapun di lingkungan saudara, saudara dubes, duta besar kerajaan sorga. Di bidang keuangan, di bidang IT, di bidang apa? Manajemen, di bidang pendidikan, saudara itu duta besar kerajaan sorga. Amin. Pakai kesempatan yang ada untuk bawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Yohanes 9 ayat 4, baca dengan keras ayat ini. 2, 3, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita gak tahu kapan usia kita saudara berakhir. Ya, karena meninggal tidak tunggu tua. Banyak anak muda pun meninggal usia muda. Jadi selama masih ada kesempatan, apapun profesi saudara, bersyukurlah.
layanilah Tuhan dengan semua profesi saudara. Ya, karena arti pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pekerjaan saudara itu juga pelayanan saudara. Amin. Ya, kalau kau di situ melayani Tuhan, kau punya hati yang benar, kau rindu lewat pekerjaanmu, kau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, itu pelayananmu. Amin. Ya, jadi setiap hari saudara diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Hargai. Yang keempat, kesempatan untuk menabur dan berbuat baik dalam hal memberi. Ya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ya, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu baca sama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya. Dikatakan apa? Kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, di gereja ini banyak kebutuhan. Kalau semua jemaat, ya nggak usah dalam nominal besar. Buat satu gerakan yang kecil bisa Tuhan jadikan multiplikasi yang besar. Gereja ini membutuhkan untuk kontrak selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan jemaatnya? Jangan sampai gereja ini mengeluarkan proposal minta-minta keluar, malu Anda sebagai jemaat. Benar nggak? Saya percaya kalau gereja ini butuh perpanjangan kontrak, butuh kebutuhan apapun, Tuhan sudah sediakan anak-anak Tuhan di sini untuk memberi. Amin. Tapi masalah anak Tuhan itu peka atau tidak. Ya, saya di gereja udah lama tutup pintu untuk proposal. Saya percaya kalau ini proyeknya Tuhan, dari Tuhanlah datang berkatnya. Amin. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini harus punya hati untuk membangun rumah Tuhan. Karena gereja ini dipakai Tuhan untuk memberikan makanan rohani kepada jemaat. Dan itu dibutuhkan uang untuk memberi. Kau tidak memberikan uang gak masalah. Kau tidak punya uang saat ini mungkin karena keberadaanmu memang belum bisa. Kau bisa berikan tenagamu, waktumu untuk melayani. Amin. Selagi masih ada kesempatan saudara. Ya. Dan dalam hal memberi itu tidak ada kaitannya dengan berapa jumlahnya. Ya, tapi hati ukurannya. Amin. 5 roti 2 ekor ikan, Tuhan Yesus angkat tangan. Terima kasih Tuhan, dia mengucap syukur bisa kasih makan 5.000 orang. Hanya laki-laki, terima kasih Tuhan. Kalau Anda terima gaji 2 juta, 3 juta, walaupun menurut Anda kecil di zaman now seperti sekarang ini. Anda angkat tangan, terima kasih Tuhan, buat 2 juta, 3 juta, ini besar sekali Tuhan, ini berkat Tuhan, ini luar biasa Tuhan. Tuhan sanggup melipat gandakan dari yang kecil itu menjadi berkali-kali lipat ganda. Jangan nunggu terima yang besar baru angkat tangan mengucap syukur, baru hati senang saudara. Justru dari yang Anda terima, yang Anda anggap kecil itulah, di situ Tuhan sedang melatih iman saudara. Amin. Apakah saudara tetap melatih diri saudara berbuat baik? Ya. Apakah saudara tetap melatih diri saudara untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan? Iya saudara. Ya, saya pernah mengalami kehidupan di mana setiap saya punya emas, waktu doa pagi, saat teduh Tuhan suruh, saya dikasih kalung emasmu yang 10 gram itu ke sini. Ya, kasih gelangmu ke sini, kasih antingmu ke sini, kasih cincinmu ke sini. Saya sampai satu hari ngomong gini, Tuhan kalau semua yang saya punya disuruh ngasih, saya punya apa? Kamu punya aku, kata Tuhan. Cukup untuk kamu. Oh haleluya. Iya saudara, saya pernah loh. Ya, sampai ngasih itu sampai nangis. Kenapa? Karena sebenarnya sayang gitu kan, aku masih suka bendanya, aku masih suka barangnya. Itu hadiah loh Tuhan, waktu aku menikah jadi kenangan. Tuhan suruh kasih ya kasih sampai hari ini, kalau Tuhan suruh kasih, kasih. Amin. Karena saya punya prinsip gini, apa yang saya punya itu bukan punya saya. Saya bukan pemilik. Pemiliknya siapa? Tuhan. Saya cuma pengelola. Ibaratnya saudara tuh di dunia cuma bendahara. Yang ngatur bukan saudara, tapi siapa? Bos kan? Kalau saudara bendahara yang ngatur siapa? Bos, saudara pelaksana kan, kasih sana kasih sana kasih, kan gitu kan. Iya dong, apa yang mesti diberatkan? Kenapa saudara berat dalam memberi? Karena saudara masih melihat itu milik saudara. Itu salah saudara. Ingat, apa yang kita punya itu milik Tuhan. Setuju? Karena datangnya semua dari Tuhan. Oh tapi kan itu hasil kerja saya Bu Pendeta. Iya, tapi kamu bisa bekerja karena siapa? Kalau hari ini kamu gak bernafas, kamu gak bisa bekerja kan? Berarti kalau kamu bisa bekerja karena Tuhan masih berikan nafas, berarti tenagamu, nafasmu, semua income-mu itu, apa yang kau terima dari hasil usahamu itu dari siapa sumbernya? Ya dari Tuhan lah. Makanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan kenapa mesti diberatin? Nah,
Banyak kan yang suka ngeberatin ini ntar hilangnya malah gak jelas saudara. Kenapa? Karena dia serakah, karena dia tamak. Ya, karena dia menganggap itu miliknya. Ya. Belajar saudara, setiap menerima sesuatu Tuhan ini milikmu. Saya harus mempertanggungjawabkan apapun yang saya terima kepadamu. Kayak Tuhan tuh ownernya gitu loh, Tuhan tuh CEO-nya, kita tuh jangan macam-macam saudara. Jangan merasa saya berhak, kamu berhak apa? Tanya dulu kepada pemiliknya. Makanya orang Kristen yang menganggap semuanya milik saya, pasti ujungnya memperkaya diri. Pasti ujungnya hedon, pasti ujungnya konsumtif, pasti ujungnya kejebak utang. Kenapa? Karena kurang. Semuanya kurang. Lama-lama kurang ajar. Iya kan? Ya memang begitu kenyataannya. Banyak anak Tuhan kurang ajar. Waktu belum mampu Tuhan berseru, siang malam berseru kepada Tuhan. Giliran udah kaya, udah diberkati, lupa Tuhan. Ya, dia lupa kepada sumbernya. Hati-hati saudara. Kita bisa hidup sampai hari ini karena kita punya sumber hidup kita. Jangan pernah lupakan sumber hidup saudara. Gunakan waktu yang ada untuk melayani, untuk memberi, untuk memberkati. Yang kelima, hargai kesempatan untuk membangun hubungan dan momen keluarga. Ya saudara ya, karena ini penting buat kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati mereka. Ini sebuah sistem yang Tuhan ciptakan untuk kita bangun keluarga kita. Katakan sistem bangun keluarga kita. Ya, sistem untuk bangun keluarga. Istri tunduk, suami mengasihi, anak hormati. Bapak-bapak jangan menyakiti hati anak, itu sistem. Begitu dilanggar keluarga bermasalah, keluarga hancur. Makanya keluarga bermasalah harus masuk kembali kepada sistem ini. Istri harus lakukan perannya, suami harus lakukan perannya, anak lakukan perannya. Semua harus fokusnya kepada Kristus. Begitu fokusnya bukan Kristus tapi keinginannya, keluarga gak bisa berdamai, keluarga gak bisa akur. Makanya terjadi banyak perceraian. Bagaimana prakteknya? Lihat kelemahan pasanganmu saudara sebagai kesempatan, bukan sebagai masalah. Bilang kanan kirinya, sesama orang jelek dilarang saling menjelekkan. Emangnya kalau istri nuntut suami, istri udah super duper, udah sempurna gitu. Di saat Anda menuntut orang lain berubah, Anda lah yang harus berubah. Itu makanya gunakan kesempatan kelemahan pasanganmu, kekurangannya, kesalahannya sebagai satu kesempatan untuk menumbuh kembangkan karaktermu semakin serupa dengan Kristus. Ya, hargai kesempatan yang pertama apa? Baca sama-sama. Bertobat, bertumbuh, bekerja berkarya, berbuat baik memberi, bangun hubungan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Luar biasa saudara. Semangat semuanya, katakan semangat. Hargai setiap kesempatan. Hargai setiap kesempatan. Hargai setiap kesempatan. Amin ya.